Bapa di surga, hanya Engkaulah Tuhan yang memang layak untuk kami sembah dan juga kami muliakan. Hanya Engkaulah Allah sesembahan kami, hanya Engkaulah Raja kami, dan hanya Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk sebentar kami memuji Engkau. Dan kami juga lebih bersyukur kalau kami boleh di sini untuk merayakan ulang tahun gereja kami tercinta yang ke-39. Ini semua karena anugerah Allah, ini semua karena berkat Allah ya Bapa. Tuhan Yesus, serangkaian acara dalam tangan kuasa Allah kami serahkan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan, Tuhan Yesus sendiri yang akan ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami menjadi korban, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah untuk sore ini dalam tangan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Kita akan muliakan Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan kita. Pola kekuatanku Tuhan. Kami semua di sore hari ini mau bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Yeah. Lembah yang kau akan melewati. Serahlah kau sertaku. Yes. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Allah yang sangat luar biasa untuk hidup kita, saudara. Kita akan pujikan sekali lagi. Yesus sebagai kekuatan untuk hidupku. Yeah. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Kita nikmati setiap liriknya, Bapak Ibu Saudara. Jadikan itu kekuatan untuk kita. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan di lembah apapun, bersama yang melewati semua. Yes. Serahlah Kau sertaku. Katakan dengan iman kita. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita akan bersuka-suka, kita akan bersyukur karena kasih Allah sangat besar untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama, kita katakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Inilah Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Engkau berkuasa atas bumi dan Engkau berkuasa atas setiap kami. Tanganku nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Luar biasa ya. Sekali lagi dong, saya pengen tahu kemuliaan buat Tuhan yang paling banyak. Bersama-sama kita bernyanyi dan memujikan Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah.
tentunya kita nantikan kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk setiap hidup kita, yang menjadi makanan untuk iman kita. Kita akan siapkan setiap hati kita, Bapak Ibu. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Kita akan katakan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya Yesus.
penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam segala mara bahaya sekalipun kami tak takut, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Kekuatan yang sempurna dari Allah memberi kami pengharapan dan masa depan yang gemilang. Sebab ketika kami berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, terang cahaya firman-Mu menerangi langkah-langkah kaki kami, sehingga kami tak jatuh dan terantuk. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah dalam ibadah raya kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup dari kehidupan kami. Semua jemaat-Mu yang hadir, biarlah dengan hati yang tulus memuji dan menyembah kepada-Mu. Menaikkan syukur sebab Tuhan sudah memberkati hari-hari kami. Dan kami mau agar firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami, mengubahnya dan menjadikan baru, membentuknya menjadikan satu pribadi yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore semuanya. Ya, kita semua dengan nuansa hijau-hijau semua ya. Ya, hari ini kita sedang bersyukur merayakan 39 tahun gereja kita sudah berdiri sejak tahun 81 ya. 39 tahun adalah ketika gereja ini dibangun oleh Bapak Pendeta Joyo Seputro ya, ayah dari Bu Tabita ya. Nah, di dalam masa-masa sulit seperti itu Bapak Ibu, waktu fondasi baru diletakkan, Bapak Gembala harus mencari dana pada waktu itu ke Bandung dan mengadakan KKR. Semua persembahan kasih yang dinyatakan KKR itu akan dibawa pulang ke kota Kediri untuk membangun gereja ini. Tapi rencana Tuhan ternyata tidak demikian. Apa yang sudah direncanakan nanti pulang bawa uang untuk membangun, ternyata Bapak Gembala tidak kembali untuk selamanya. Ketika meninggal di Bandung karena kelelahan mungkin, ya karena waktu itu saya masih belum ada, ya Tabita masih kecil, mungkin Bapak Ibu yang sepuh ini sudah tahu ceritanya, ya. Beliau meninggal di airport, ya ketika akan terbang kembali ke kota Kediri, sehingga istri menjadi yang melanjutkan tongkat estafet penggembalaan. Tapi karena waktu itu ada sedikit konflik, karena beliau adalah perempuan, bagaimana memimpin jemaat ya. Dan ya konflik itu akhirnya membuat gereja sedikit bermasalah, kemudian ada sedikit perpecahan pada waktu itu. Saya tahu pada waktu itu saya bisa membayangkan betapa lelahnya, betapa sulitnya hari-hari itu ya. Bukan hanya kepada keluarga gembala waktu itu, tapi juga kepada jemaat semuanya. Saya yakin ya. Dan kalau kita bertengkar satu dengan yang lain, kalau kita tidak berbagi kasih sama satu dengan lain Bapak Ibu, maka hidup itu akan menjadi lelah Bapak Ibu, capek. Setuju pada? Di rumah tangga kalau tidak ada kasih, bertengkar setiap hari lelah pada? Lelah loh Bapak Ibu, capek loh ya. Suami dan istri selalu tidak mau menerima satu dengan yang lain, lelah Bapak Ibu ya. Kemarin ada seorang datang bilang, saya sudah tidak sanggup Pak, saya sudah lelah sekali. Lelah karena dia tidak bisa dirubah. Sedangkan pasangannya bilang, dia juga tidak bisa dirubah, aku sudah capek atau sudah lelah.
Tadi pagi kita bicara tentang heart for the family. Heart mempunyai hati kepada keluarga. Sebab manusia diciptakan satu dengan yang lain berbeda-beda. Walaupun itu adalah keluarga kita. Walaupun gennya sama dengan kita. Ya, anak-anak itu gennya kan dari kita ya. Nah, terserah dia mau gen yang papa apa mama lebih kuat sehingga mirip mana gitu ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau saya kemarin gendong bayinya Angga itu si siapa namanya Elvano Wangel mau jenengnya gitu ya. Ya saya gendong, saya lihat ini mirip sopo ya gitu. Mesti ya kita akan lihat nih mirip siapa ya. Mirip Pak Titus, wah gawat malah ya. Ya mirip bapaknya atau mirip mamanya kan, begitu. Bapak Ibu, walaupun gennya sama, tapi dia punya karakter yang bisa dibentuk mulai saat ini, kepada anak-anak kita. Ada beberapa survei yang dilakukan, Bapak Ibu, saya membaca sebuah survei ya survei Kristen tentunya, ya. Bagaimana anak-anak itu tumbuh di keluarga Kristen dan di keluarga yang tidak Kristen gitu ya, kita tidak usah sebutkan agamanya. Ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Dan bersyukurlah kita lahir sebagai keluarga Kristen. Ada kasih yang didengung-dengungkan di sana. Walaupun kadang-kadang kita tidak melakukannya, walaupun kadang-kadang kita hanya Kristen KTP, tetapi betul-betul kekristenan itu selalu mengajarkan tentang kasih. Kasih itu bukan masalah satu wujud. Bagaimana kita mewujudkan sebuah kasih dalam sebuah yang bisa ditangkap oleh panca indera mata, tidak bisa. Kasih itu adalah sebuah hati yang diberikan kepada keluarga kita tentunya. Sehingga kita tahu sekarang bahwa tahun ini kita punya tema yang kurang kita dengungkan, Heart for the Family, Beating Inside of the People. Tiga, kita harus punya hati untuk keluarga, kemudian kita harus bersaksi di dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini tema kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi pagi saya sudah bicara tentang bagaimana heart for the family. Heart for the family yang tadi pagi kita lihat bahwa kita orang percaya harus menjadi keluarga. Kalau ingin menjadi keluarga diberkati Tuhan, kita harus kenal dengan Tuhan kita. Kita harus takut dengan Tuhan kita. Kita harus hidup memuliakan Tuhan kita. Ya, tadi pagi kita sudah melihat bagaimana Yosua, bagaimana Yeremia, bagaimana orang-orang Israel diajarkan oleh Tuhan melalui para nabi-nabi untuk mereka takut kepada Tuhan dan mulai hidup di dalam keberkatan dalam keluarga. Sebab keluarga itulah berkat itu dilimpahkan Bapak Ibu. Lewat keluarga itu diberikan berkat-berkat itu Bapak Ibu. Ya, kalau keluarga kita tidak rukun dan tidak bersatu, berkat itu tidak datang Bapak Ibu. Justru berkat itu hilang. Percayalah kepada saya. Ya. Kalau keluarga kita tidak menjadi keluarga yang sama-sama menghormati Tuhan, keluarga yang tidak diberkati tidak setia kepada Tuhan. Saudara, ketika keluarga itu tidak punya hati satu dengan yang lain, percayalah berkat tidak ada. Ya. Oh betapa indahnya. Apa terus? Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam apa? Gereja kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita tidak satu Bapak Ibu ya, bertengkar di dalamnya, maka kita tidak dapat berkat juga. Sebab kesanalah diperintahkan Tuhan agar apa? Berkat-berkat dicurahkan. Waktu ada persatuan, berkat dicurahkan. Oleh karena itu mari kita bersatu ya. Nah, keluarga juga begitu. Keluarga yang bersatu, di sana berkat-berkat dicurahkan. Oleh karena itu hari-hari tahun ini kita selalu mendengung-dengungkan
Beri hati kepada keluargamu, beri hati kepada keluargamu, berkati anak-anakmu, hiduplah dengan damai dan rukun di dalam keluargamu. Ya, selalu mendoakan satu dengan lain, hidup dalam persekutuan dengan keluargamu. Terus didengungkan supaya apa? Supaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Dan kekasih Tuhan semuanya, itu yang terjadi dalam hidup keluarga. Tema kita masih pada sore hari ini adalah Heart for the Family, Beating Inside of the People. Sekarang kita bicara tentang Beating Inside of the People. Kita baca sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada satu hal yang indah yang kita pelajari hari ini dalam ulang tahun kita yang ke-39. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mari buka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama mendapatkan berkatnya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sudah dapat bilang amin? Yuk kita membaca bersama-sama. Siap? 3, 4. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 25 ini sebuah kisah yang terjadi sebelum Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang the good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ya. Ini adalah kisah yang mengawali hal itu Bapak Ibu. Waktu itu ada seorang ahli Taurat berdiri bukan mau tanya tapi mau coba, mau ngetes. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebenarnya dia sudah tahu ada jawabannya di Taurat itu. Dan benar, dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Kemudian, "Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus kemudian bilang, "Tepat jawabanmu. Sebab itulah memang jawaban yang tepat dari apa yang kau tanyakan." Dan Tuhan melanjutkan, "Perbuatlah demikian." Artinya jangan hanya ada tertulis dalam kitabmu, tapi engkau tidak melakukannya. Jangan engkau hanya membaca, tapi engkau tidak melakukannya. Dan kekasih Tuhan ayat 29 dikatakan, untuk membenarkan diri. Jadi dia tidak cari kebenaran, dia tahu itu sebuah kebenaran, tapi dia mau membenarkan diri. Dia bertanya, "So siapa sesama manusia itu?" Sebab pada waktu itu, ahli Taurat, orang Israel merasa bahwa sesama manusia adalah mereka yang punya visi yang sama dengan saya. Sesama manusia adalah orang yang punya iman yang sama seperti saya, itu sesama manusia. Sesama manusia itu siapa? Sesama manusia mereka yang berdiri sederajat dengan saya, itu sesama manusia. Kalau saya lebih kaya dari kamu, maka itu bukan sesama manusia. Waktu aku berdiri lebih terhormat sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menganggap orang lain itu bukan sesama manusia. Lebih mereka menyuruh duduk di bawah sebagai seorang tuan dan hamba. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang ini membaca firman Tuhan tapi tidak tahu siapa itu sesama manusia.
Konsep sesama manusia adalah orang-orang yang satu ras. Konsep sesama manusia baginya adalah orang-orang yang satu iman. Konsep sesama manusia adalah orang-orang yang punya visi yang sama dengan dia, mempunyai Allah yang sama dengan dia. Itu sesama manusia. Di luar itu Bapak Ibu, bukan. Hal inilah yang membuat satu sejarah dunia juga berputar untuk mengajari orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel. Mereka punya kesombongan rohani yang luar biasa bahwa Allah datang kepada bangsa ini. Yes. Mereka menganggap bahwa kami yang paling hebat daripada semua umat manusia dan ras di bumi ini. Sehingga ketika terjadi Holocaust, pembunuhan massal yang dilakukan oleh Hitler, sesudahnya dia sedang diajarkan untuk mengetahui, sekarang kau tahu siapa itu sesama manusia. Ketika engkau bilang yang lain rasnya lebih tinggi, sekali waktu Hitler dan rasnya merasa lebih hebat daripada yang lain, kemudian memburu orang Yahudi, membunuh dan membinasakannya. Sehingga Israel, Yahudi belajar tentang hal ini. Siapa sesama manusia? Ketika mereka melakukannya, mereka akan menuainya. Mereka melakukannya, menaburnya, mereka menuainya. Saudara, harga manusia begitu tidak berarti dan berharga pada waktu itu. Mereka rame-rame dimasukkan dalam satu ruang, kemudian dimasukkan gas beracun, mati bareng-bareng Bapak Ibu. Bayangkan. Mereka dipekerjakan hingga kurus. Mayat mati ditumpuk begitu banyak. Mengerikan Bapak Ibu. Melihat foto-fotonya saya bisa membayangkan Bapak Ibu. Bagaimana mereka hidup di dalam kem-kem konsentrasi itu. Nah, mereka dibunuh seperti membunuh hewan saja. Bapak Ibu, sekitar tahun 90-95 Bapak Ibu, Australia protes kepada Indonesia. Sebab apa? Semua sapi-sapi dari Australia dikirim ke Indonesia. Dan cara untuk menyembelihnya tidak manusiawi. Tidak berperi kehewani. Indonesia caranya membunuh sapi itu sadis Bapak Ibu. Dimasukkan selang ke dalam mulut. Kemudian dibuka air. Itu namanya sapi gelonggong. Betul enggak? Jadi dia penuh air, beratnya tambah. Waktu di TV-TV itu disiarkan, orang Australia lihat itu marah Bapak Ibu. Ya lek ati bu pateni sapi ya, ojo ngono caranya. Ngono loh kira-kira ya Bapak Ibu ya. Orang Australia itu wong Jawa soalnya. Ya. Jadi mereka melihat itu begitu sadis caranya. Ya. Dan hewan itu menderita. Akhirnya mereka bilang apa? Kami boikot, tidak akan kirim sapi ke Indonesia. Ya, orang Indonesia bilang ram makan sapi ora patean. Saudara, artinya apa? Hewan saja diperlakukan gitu, rasa manusiawi kita menjadi terusik. Pada waktu itu Bapak Ibu melihat foto-foto Holocaust, pembunuhan yang luar biasa. Terlepas dari apakah yang mereka lakukan orang-orang Yahudi itu kadang-kadang menjengkelkan juga. Tapi Bapak Ibu itu mengusik kemanusiaan kita. Betapa kejam mereka diperlakukan. Ya, ditelanjangi semuanya, dijejerkan, dibedil Bapak Ibu. Rasanya seperti tidak ada harga. Ya. Anak-anak juga Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak diperlakukan yang lahir, dibunuh dengan sadis dan kejam. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dan ayat 29, siapakah sesama manusia ini? Ketika kita mengerti siapa sesama manusia ini, maka kita punya pola yang seperti tema yang kita akan laksanakan setahun ini. Beating inside of the people. Kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Of the people, sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia itu apa? Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Lukas pasal 10 ayat 33.
ayat bawahnya. Di situ dikatakan, siapakah sesama manusia? Kemudian Yesus menceritakan tentang bagaimana ada seorang yang jatuh di tengah jalan karena dirampok dan lain sebagainya. Jadi setengah mati ada di sana. Seorang ahli Taurat kemudian minggir-minggir pergi. Seorang pemungut cukai minggir-minggir pergi. Orang-orang lain tidak mau berurusan. Ya, kadang-kadang kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau ada kecelakaan di jalan, kita berhenti apa enggak? Jangan-jangan minggir-minggir pergi. Kenapa? Nanti kalau jadi saksi repot. Betul enggak? Kira-kira mungkin gambarannya waktu itu gitu apa enggak, saya juga enggak tahu. Nah, sesudah itu sampailah ke ayat yang ke-33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria pada waktu itu adalah orang yang kedudukannya, derajatnya lebih tinggi, lebih rendah daripada orang Yahudi. Orang Samaria ras di bawah Yahudi. Saya kasih tahu Tuhan, Yesus itu begitu indah buat perumpamannya. Dia bilang orang yang rasnya lebih rendah dari kau ngerti apa namanya sesama manusia. Dan seorang Samaria, kenapa kok dia tidak pakai? Ada seorang Yahudi yang baik hati ya, enggak. Orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasih kepada sesama manusia sehingga kita bisa beating of the people, bisa bersaksi bagi sesama itu. Yang pertama adalah kasih sebagai ekspresi kita. Kasih itu adalah ekspresi kita. Seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, the truth, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketika kebenaran itu sudah masuk ke dalam hidup kita, firman itu kita dengar menjadi bagian yang sempurna di dalam hidup kita, maka kasih itu akan menjadi ekspresi yang keluar dari diri kita. Ekspresi itu adalah, Bapak Ibu, ekspresi itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Ekspresi itu adalah sesuatu yang muncul, yang keluar dari hati menjadi sebuah tindakan. Itu ekspresi Bapak Ibu. Ya. Lawan kata ekspresi adalah impresi. Impresi itu hanya sekedar tindakan, hanya supaya terlihat baik. Impresi itu hanya sekedar kasihan, kasihan ya. Itu impresi. Kasihan tapi tidak nolong. Kasihan tapi diem aja. Impresi itu adalah sebuah tindakan yang hanya sekedar saja, supaya kelihatan baik saja. Nah, dilakukan untuk diri sendiri supaya orang lain melihat apa yang diperbuat. Itu impresi. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Bukankah kita sudah setiap hari membaca Alkitab? Bukankah setiap minggu kita beribadah? Bukankah setiap saat kita mengadakan persekutuan-persekutuan? Sehingga kita sebenarnya sudah bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Yang tulus artinya apa? Yang keluar dari dalam diri kita. Kasih itu tidak serta-merta muncul di dalam hidup kita. Kasih itu adalah sebuah ekspresi ketika kita membaca kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka dia akan muncul. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita tahu Tuhan itu mengasihi. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita tahu bahwa dia mencintai semua orang. Oleh karena itu, maka kasih
Itu harus merupakan ekspresi kita orang percaya. Ekspresi apa? Ekspresi adalah keluar dari dasar hati kita untuk mencintai dan mengasihi dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam keluarga kasih itu harus muncul dari dalam hati. Tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa jadinya kepaksa. Itu namanya impresi. Nanti dia untuk kepentingan diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika keluarga disatukan dengan kasih itu, maka dia bisa keluar mengekspresikan kasih yang ada di dalam keluarganya kepada sesamanya manusia. Beating of the people. Bersaksi kepada keluarga. Itu indah Bapak Ibu. Ya. Maka mulailah dari keluargamu. Supaya tidak ada yang rasa kepeksa gitu dalam keluarga. Ya. Kadang-kadang ada yang terpaksa, adalah ya. Bujurnya ngomel. Waktu anaknya tanya, kok toh Pak? Ada di dalam Alkitab. Apa Pak? Ayatnya gak jelas tapi Pak. Enak dalam Alkitab tapi gak jelas apa? Daripada rame. Enak ayat di Alkitab. Daripada rame. Bapak-bapak kan sendiri bapak ibu ngomong, ibu-ibu bapak-bapak menengahi. Kenapa kok enggak jawab Pak? Tiwas rame. Gitu. Bunyi ayat yang tidak ada di Alkitab. Ya, dipakai sering oleh bapak-bapak daripada rame. Ya. Sering kasih dalam Tuhan, saya juga mengikuti loh ya media-media sosial. Ya hanya baca sekedar. Itu si siapa namanya Gisel sama si siapa? Gading Martin ya. Nah, saya membacanya, kenapa kok bisa sampai dari bercerai? Ya karena saya itu suka menunda-nunda. Nah ini Bapak Ibu ya, menunda-nunda. Nunda-nunda apa? Nunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah ditunda aja, oh kesel ya, dia masih capek, dia bla bla bla. Akhirnya membesar Bapak Ibu ya. Menunda-nunda. Jadi enggak mau selesaikan ya. Ya daripada rame lah, daripada bertengkar lah, daripada sehingga keluarga itu terus menumpuk bara. Ya, akhirnya mereka berpisah. Nah, satu pelajaran ya baik, jangan menunda-nunda ya. Jangan menunda-nunda. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih itu sebagai ekspresi yang harus ditunjukkan. Mulainya dari mana? Dari keluarga. Ya. Jadi heart for the family, give heart to your family, and kita bisa going to beating inside of the people. Kita bisa melakukan. Kalau keluarga kita ini sudah memiliki kasih, maka kita bisa menyalurkan kasih, mengekspresikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi, artinya hendaklah engkau mengekspresikan kasihmu dengan segenap hati kepada sesama manusia, supaya engkau bisa bersaksi dengan lebih baik dan lebih indah. Yang kedua guys Tuhan, kasih kepada sesama manusia adalah ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Saudara lihat, kasih itu adalah ekspresi dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kasih ini sebagai apresiasi. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, dibilang begini, ditulis begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lihat, ini adalah sebuah apresiasi kita kepada kasihnya Allah yang sudah mengasihi kita. Apresiasi itu adalah bentuk penghargaan kita kepada Allah dengan mengasihi yang namanya sesama. Kalau kita tahu bahwa Allah itu sudah memberikan kasihnya dengan sempurna di atas kayu salib, maka apresiasi dan penghargaan kita kepada salib Kristus itu adalah mengasihi mereka yang lain. Bahkan Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu sekalipun. Ini sulit Bapak Ibu. Kalau engkau ditampar, engkau harus memberikan pipi sebelahmu. Ini sulit. Ini tidak mudah Bapak Ibu.
Tetapi kalau engkau tahu bahwa engkau menghargai karya salib yang luar biasa, di mana Tuhan bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seharusnya lah kita orang Kristen mengapresiasi semua pengorbanan yang sempurna. Jangan membenci. Jangan membenci. Tadi pagi kita bicara, kasih di dalam keluarga itu adalah solusi. Solusi. Kasih di tengah-tengah kita ini adalah solusi. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Apa solusi pertengkaran? Apa solusi beda pendapat di dalam rumah Tuhan ini? Kasih. Waktu orang-orang Korintus bertengkar, aku bisa bahasa roh loh. Ya rama. Aku bisa menyembuhkan orang sakit loh. Jamah langsung mengangkat tilam. Yang buta bisa melihat. Aku bisa berbahasa hikmat loh. Aku bisa berkhotbah dengan baik. Tapi sebelum semua itu tertulis Bapak Ibu ayat 13 dari 1 Korintus. Paulus bilang percuma semua itu kalau tidak ada kasih. Kalau engkau bisa berbahasa malaikat sekalipun, percuma kalau tidak ada kasih. Justru dengan semua itu engkau bertengkar. Bahwa aku adalah orangnya Paulus, aku orangnya Kefas, aku orang. Saudara bertengkar satu dengan yang lain gara-gara itu. Solusinya apa? Kasih. Tuhan melihat bahwa sesama manusia. Siapa sesama manusia? Kisah tentang orang Samaria itu menunjukkan bahwa kasih ini sebagai ekspresi hidup kita yang percaya. Aku mengasihi kamu bukan karena kamu sudah mengasihi saya. Aku mengasihi engkau karena Tuhan sudah mengasihi aku. Bapak Ibu, pegang konsep ini baik-baik. Ketika engkau disakiti atau apapun yang terjadi ketika engkau bilang, aku mengasihi engkau bukan karena engkau mengasihi aku. Aku mengasihi engkau karena Yesus sudah mengasihi aku. Inilah kasih sebagai apresiasi kepada salib Kristus yang diberikan kepada kita orang percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa apresiasi kita kepada Tuhan? Adalah mengasihi. Simple. Kekristenan ini simple. Ya, jangan dibuat ribet. Sehingga orang ahli Taurat ini berdiri mencoba Yesus. Simple sebenarnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah sesama manusia. Tuhan bilang, simple kan? Lakukan. Tapi dibuat rumit dan ruwet. Dia berdiri membenarkan diri. Siapa sesama manusia? Masih tidak ngerti juga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Yang ketiga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi siapa sesama manusia? Sesama manusia adalah ini. Lukas pasal 10 ayat 30. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah ini yang saya mau katakan tadi. Bahwa kasih adalah solusi kita semua. Saudara, apapun persoalan masalah kita. Di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan persahabatan. Ini adalah solusinya. Betul gak? Apalagi Bapak? Kau punya uang yang banyak tapi tidak punya kasih, bertengkar setiap hari, tidak nyaman Bapak Ibu. Kau punya kesehatan yang baik tapi bertengkar setiap hari, lelah engkau tuh. Maka kasih kepada sesama manusia. Sehingga aku bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Adalah kasih yang menjadi solusi bagi kita semua. Ketika kita melihat orang lain, kita berbelas kasihan. Sebab apa? Sebab kasih ini adalah solusi bagi kita untuk kita boleh menceritakan kabar baik kepada dia. Saudara, Paulus pernah bilang begini. Aku cemburu kepadamu, cemburu secara rohani. Tapi aku harus menceritakan semua tentang Yesus kepadamu, supaya engkau juga beroleh keselamatan.
Saudara, kalau engkau mendapatkan harta yang berharga, bukankah kita mau ambil sendiri, jangan kasih orang lain dah. Tetapi harta yang berharga kita peroleh itu kasih Kristus harus dibagikan kepada sesama. Makanya Paulus bilang, aku cemburu kepadamu, cemburu rohani. Aku harus datang kepadamu memberitakan kabar baik. Saudara, indahlah kaki orang yang datang membawa kabar sukacita kepada orang lain. Kakinya dikatakan indah. Coba lihat kakinya Farises apa enggak? Farises kalau jalan terus untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang kakimu indah. Ya. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan kasihnya Tuhan itu sudah mengalir di dalam hidup saya dan Anda. Kasih yang mengalir itu harus diekspresikan. Kasih yang diberikan kepada kita harus merupakan penghargaan dan apresiasi kita. Dan kasih itu adalah merupakan solusi. Kasih kepada sesama manusia itu apa? Kasih sebagai solusi. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dituliskan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya mau kasih tahu, ini solusi bagi hidup kita. Ketika kita mulai mengasihi orang lain, sesungguhnya itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau diampuni, kamu harus juga mengampuni. Kalau engkau mau dikasihi, kamu harus mengasihi lebih dulu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sesungguhnya inilah solusi bagi manusia, yaitu kasih itu sendiri. Supaya kita berbagi, supaya kita menghargai kematian Kristus, supaya kita terus memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang lain. Entah dia kita kenal, entah rasnya apa, entah kedudukannya, pangkatnya apa. Kita mau melakukannya dengan segenap hati, tanpa melihat dan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingin melayani mereka yang lebih kaya. Supaya apa? Supaya kita juga menikmati kecipratan kaya. Ya enggak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau yang enggak punya kita layani, terus dapat apa aku dari kamu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah kata-kata yang tidak punya kasih. Itu adalah kata-kata impresif namanya, yang selalu menguntungkan diri kita sendiri dalam pelayanan kita. Saya mau kita semua melakukan hal yang sama. Bahkan di pos-pos dan cabang-cabang gereja kita. Percayalah bahwa kita melakukan dengan sungguh hati. Jiwa-jiwa akan dikirimkan. Kalau salib itu ditegakkan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepada Kristus sekarang. Firman Tuhan bilang, kalau salib itu ditegakkan, maka dia akan menarik banyak orang kepada Kristus sekarang. Saudara, adakah kita punya kasih yang demikian? Hiduplah dengan kasih kepada keluargamu terlebih dahulu. Kemudian ekspresikanlah. Kemudian apresiasikanlah kematian Kristus. Kemudian taulah kita bahwa pada akhir hidup kita ini merupakan solusi kehidupan. Allah mengampuni saya dan Anda sebab kita sudah mengampuni mereka yang lain. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasanya ketika kita bicara tentang pengampunan, kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita. Setuju enggak? Kalau kita mau melakukan dari diri kita sendiri, tidak sanggup Bapak Ibu. Ketemu mukanya aja mau tak tonjok. Ketemu orangnya mau tak culek. Betul enggak? Gergeten loh saya lihat ya. Ada yang begitu. Ampuni. Ya. Dengan mengampuni engkau membebaskan dirimu sendiri. Dari apa? Dari enggak bisa tidur pertama. Ya, mikirin dia gregetnya. Dari apa? Dari hukuman Tuhan. Dari apa? Dari berkat-berkat Tuhan. Justru ketika kita berbagi kasih, kasih itulah yang memberkati kita
bersama-sama. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, hati lebih banyak diisi oleh kebencian dan kemarahan itu merugikan. Isilah dengan kasih. Untuk dapat mengasihi orang lain, kita harus tahu siapa itu sesama manusia. Kasih yang kita berikan adalah ekspresi daripada kasih Allah. Apresiasi dari apa yang Tuhan kerjakan dan solusi bagi kehidupan kita. Tahun ini kita bicara tentang keluarga yang diberkati, anak dan keturunan yang diberkati, anak yang terus berada di dalam hadirat Tuhan. Setelah itu kita jangan diam aja di dalam saja, tapi kita mulai keluar dan memberitakan kabar sukacita. Kesanggupan itu diberikan justru oleh Allah sendiri ketika Dia memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan, Tuhan ajarkan aku mengampuni. Tuhan ajarlah aku mengasihi keluargaku, mengasihi sesamaku. Tuhan ajari aku mengasihi diriku sendiri dan berdamai dengan diriku sendiri. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saya dan Anda. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Semua luka-luka hati kami dibalut dengan kasih Allah yang besar dan kami semua disembuhkan. Keluarga-keluarga Tuhan pulihkan, dan hati yang terluka karena perkataan, karena perbuatan, karena ucapan, Tuhan balut kembali, Tuhan menyembuhkan dengan kasih-Mu yang sempurna.
Bapa di surga, biarlah keluarga kami penuh dengan kasih setia kepada Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh saling mempunyai hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab dari sanalah Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan setelahnya kami bergandeng tangan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Menceritakan kabar sukacita kepada saudara, sanak famili, kepada teman. Biarlah itu bisa terjadi kalau kami memiliki kasih dan kami memahami siapa itu sesama manusia. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu yang pada sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Setiap hati Tuhan jamah, Tuhan pegang, dan setiap jiwa Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Dan kami mulai bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Biar setiap kami bekerja semasa hari masih siang. Kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan di dalam hidup kami sekalipun, kami berikan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ialah persembahan yang akan kami nyatakan adalah bentuk kasih kami. Sebagai rasa apresiasi kami kepada kasih Tuhan yang besar. Dan kami memberikannya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Ya, mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa di surga, tahun-tahun berjalan sampai saat ini Tuhan. Banyak doa yang sudah dinaikkan, ayat-ayat firman yang kami dengar, bahkan kami hidup satu dengan yang lain dalam persekutuan yang Tuhan berkati di gereja ini Tuhan. Hari ini kami bersyukur 39 tahun kami merayakan ulang tahun gereja kami Tuhan. Hari-hari ke depan biarlah kami lebih semangat lagi melayani Tuhan, bergandeng tangan dengan penuh kasih kepada keluarga dan kepada sesama. Kami percaya umat-Mu sedang diberkati oleh Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami bersyukur dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu acara demi acara. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan langsung menyanyikan dulu lagu ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ini untuk ulang tahun gereja kita. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan untuk Allah kita Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan berjajar dulu Pak. Yang kedua silakan mempersiapkan diri. Iya Pak Sinto. Agak sini Pak. Diambil dulu, diabadikan. Yang ketiga, ini Gembala Cabang GBT Ebenezer. Salaman. Ya. Oke. Ya, sudah. Kemudian Gembala Cabang GBT Immanuel Pakunden, Pak David Jaya Sentosa, monggo silakan maju ke depan. Ini juga mewakili jemaat dari GBT Immanuel Pakunden, Bapak Ibu Saudara, yang akan menerima beberapa potong ya, jajan pasar. Tapi nanti kalau ada yang pengen silakan. Ada yang hamil ibu-ibu, timbang nyidam, boleh nanti diambil. Nah,
Masih ada satu lagi kepada Ketua Panitia. Ini kepada Pak Ali Widodo, silakan Pak Ali. Ini Bapak yang sibuk di belakang ya. Boleh kasih aplaus dulu untuk Pak Ali selaku Ketua Panitia yang juga akan menerima beberapa potong jajan pasar sekaligus sebagai tetenger kalau gereja kita lagi berulang tahun. Foto bersama dulu ya. Agak tengah sih, Bapak-bapak. Sedikit geser. Oh iya. Agam di tengah. Bisa diisi musiknya. Kurang situ. Oke. Jaga jarak Pak, semeter. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah Bapak Ibu, mewakili. karena kita sama-sama ulang tahun, dilihat sebelahnya bilang selamat ulang tahun ya, Pepe gitu ya. Selamat ulang tahun ya. 39 tahun ya. Oke. Oke, kita akan melihat video, Videonya tayangan ya. video. Sebentar, mau difoto dulu. Oke, kita lihat videonya. Gabriel ya. Nah, ini sudah jadi ya. Wih, ada yang pakai baju merah di sana. Panitia kerja mengucapkan selamat ulang tahun ke-39 Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih. Selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk semua jemaat. Shalom. Shalom. Saya mewakili penasihat gereja GBT Kristus Pengasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita yang ke-39. Dalam masa-masa sulit ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap setia dalam pelayanan kita ini sebagai hamba-hamba Allah
untuk terus membangun tubuh Kristus. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan keimanan dan kasih kita kepada Kristus menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Selamat ulang tahun gerejaku, diberkatilah kita semua. Amin. Shalom. Saya sebagai Ketua Majelis mengucapkan selamat ulang tahun GBT Kristus Pengasih ke-39. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak Gembala, sekeluarga, staf Gembala, semua panitia gereja tahun 2020 dan sidang jemaat GBT Kristus Pengasih, semuanya diberkati Tuhan. Shalom. Kami Komisi Wanita GBT Kristus Pengasih Kediri mengucapkan selamat ulang tahun ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat bertemu kembali. Saya Wabendum dari Gereja Bethel Tabernakel mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-39 untuk Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih. Kiranya Tuhan memberkati selalu, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih, selamat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur karena pada hari ini Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih dapat merayakan tahun yang ke-39 pelayanannya. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel mengucapkan selamat dan berbahagia. Melewati banyak kesukaran sekalipun di masa-masa pandemi, Tuhan tetap menyertai dan memberkati jemaat dan bahkan seluruh pengurus gereja untuk tetap teguh, tegar, dan bahkan terus berdoa dan setia tekun melakukan tugas kewajiban yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom. Kami keluarga besar GBT Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun ke-39 untuk GBT KB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari GBT Immanuel mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBT Kristus Pengasih ke-39. Tuhan memberkati. Di keluargaku Tuhan
yang bahagia ini Bapak Ibu Saudara kita mendoakan untuk keluarga kita sesama lebih anak-anak mendoakan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Orang tua mendoakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami yang percaya. Doakan satu tolong kami Tuhan, doakanlah urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, selalu baru setiap hari, setiap pagi. Besar kasih. Mari kita berdoa di dalam Tuhan memberkati Engkau dan melindungi nama mereka, menyinari Engkau dengan wajah yang memberi Engkau kasih kita dan menghadapkan wajahnya kepada memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam istri, cinta, kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, terimalah berkat-berkat ini, terimalah berkat-berkat ini, terimalah berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.